Inilah 5 orang yang akan diburu Huraisy, hewan penghuni neraka jahanam. Mungkin sudah banyak sekali keberadaan hewan aneh mulai bermunculan sebagai tanda kekuasaan ilahi. Namun kemunculan hewan dari neraka jahanam tentu lebih ganas dan mampu membinasakan makhluk di bumi, sebagaimana telah diceritakan oleh baginda Rasul mengenai kemunculannya, bahwa hewan neraka itu disebut-sebut sebagai Huraisy. Ukuran panjang Huraisy meliputi panjang langit sampai ke bumi, lebarnya berjarak sampai habisnya arah timur dan barat. Kemunculannya akan membuat malaikat Jibril bertanya kepadanya, apakah semua orang di bumi bakal diburu oleh hewan neraka tersebut? Ternyata setelah malaikat Jibril melontarkan kepada Huraisy sebuah pertanyaan, "Wahai Huraisy, kamu hendak kemana dan hendak mencari siapa?" Sembari Huraisy pun menjawab, "Aku mencari 5 jenis orang. Terdapat beberapa golongan orang yang bakal dicari keberadaannya." Sebagai peringatan bahwa orang-orang tersebut telah enggan mengikuti perintah-perintah Allah SWT. 1. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan salat berarti melanggar tuntunan agama Islam, karena sholat tidak lain merupakan salah satu simbol keislaman kita, maka sebaiknya jangan sampai meninggalkannya. Sungguh termasuk orang-orang merugi bagi siapapun hamba Allah yang cenderung memikirkan perkara dunia, hingga sampai melalaikan urusan akhirat, terlebih sholat fardu. Huraisy pun termasuk hewan yang memburunya. Sepadan neraka jahanam membuat orang menjadi hancur berkeping-keping. Hewan penghuni neraka ini akan terus mencari tahu dan mendatangi mereka. Maka alangkah baiknya kita semua tetap mendirikan sholat meski berbagai rintangan menjadi penghadang, demi menjunjung tinggi keimanan sebagaimana apa yang telah diwajibkan dalam Al-Quran dan Sunnah. 2. Orang yang enggan mengeluarkan zakat. Keserakahan harta memang tak bisa dipungkiri terus menghadang ketaatan kita secara bertubi-tubi. Namun apakah kita terlena sehingga enggan mengeluarkan zakat yang seharusnya menjadi hak mustahiknya, menyisihkan harta 2,5%, 5%, atau 10% untuk mustahik zakat memang terkadang begitu berat. Tapi jika dibarengi keimanan dan percaya bahwa semua rizki hanyalah titipan Sang Ilahi untuk ditunaikan kewajibannya, maka tidak ada sedikit pun rasa keberatan dalam menunaikannya. 3. Durhaka kepada orang tua. Peranan orang tua bagi sang anak memang sangat berjasa sekali, gitu mulianya kedudukan orang tua di hadapan Allah SWT. Sampai-sampai Tuhan pun secara gamblang menggambarkan tingkat keriduannya tergantung ridanya orang tua. Allah SWT memerintah seorang anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal demikian memang sebagai simbol ketaatan anak kepada Sang Ilahi, tidak boleh mengucapkan suatu apapun yang menyakiti hati keduanya, meski hanya berupa bantahan-bantahan kecil. Kebencian Allah akan datang bagi siapapun anak yang mendurhakai perang tua. 4. Para peminum arak. Hewan penghuni neraka muncul di akhir zaman memberi peringatan bagi orang-orang yang suka minum minuman memabukkan. Ingatlah bahwa setan-setan telah banyak menjatuhkan keimanan seseorang lewat minuman ini, merayu mereka dengan beberapa bisikan yang seolah-olah tidak ada dosa bagi mereka. Nyatanya minuman memabukkan telah membuat mereka melakukan hal-hal keji, sehingga Allah murka terhadap orang-orang tersebut. 5. Gemar bercakap perkara duniawi di dalam masjid. Masjid tidaklah dibuat untuk berunding masalah dunia, karena keberadaannya semata-mata hanya diperuntukkan menghadap kepada Allah, bertafakur fidin, beribadah dan berupaya mendekatkan demi menggapai ridanya, menjadikan masjid sebagai ajang bercakap-cakap masalah duniawi, berarti sepadan dengan melakukan kezaliman di rumah Allah SWT. Baginda Rasul SAW bersabda, "Apabila kamu melihat orang melakukan jual beli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam pemiagaanmu."
Dan apabila engkau melihat orang yang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka katakan, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Hr. At-Tirmizi dan lainnya. Kedudukan hadits sahih, Quraisy akan selalu mencari keberadaan orang-orang yang berbuat kezaliman semacam ini. Hewan penghuni neraka jahanam itu akan memberikan peringatan keras terhadap apa yang mereka lakukan. Namun Allah SWT selalu memaafkan bagi siapapun yang berbuat khilaf untuk meminta ampunan atau bertaubat, kemudian berjanji tidak mengulangi perbuatan tercela itu.